Ketika seseorang ingin wafat, maka datanglah serombongan malaikat dipimpin oleh malaikat maut bersama malaikat rahmah. Lalu kemudian di mana malaikat ketika ingin menjemput ruh orang yang ingin dicabut nyawanya itu? Fajalasu inda mudil basar. Dia sedang duduk sejauh mata memandang orang yang ingin sakaratul maut itu. Yakinlah Pak, ketika orang ingin sakaratul maut, biasanya keadaan orang itu matanya sedang melihat seperti ini. Dia bukan melihat tatapan yang kosong, tapi dia sedang melihat makhluk Allah yang belum pernah dia lihat selama dalam kehidupan di dunia ini, yaitu malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazala ilaihim malaikatum minal malaikah. Turunlah serombongan malaikat. Lalu turunlah satu malaikat tepat di kepala orang yang ingin sakaratul maut, yaitu malaikat Israel. Tepat menyebutnya adalah malaikat maut. Kemudian ketika detik-detik sakaratul maut, seseorang yang ingin dicabut ruh oleh malaikat maut, Allah buka tirai gaib. Mata orang yang ingin wafat itu memandang ada pintu gerbang yang maha indah, pintu gerbang yang dahsyat, ditulis dengan nama orang yang ingin wafat ini. Misalnya Abdullah, misalnya Fatimah, tertulis dengan nama orang ini. Dengan segala kenikmatannya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pemandangan-pemandangan surga. Sayangnya dia tidak bisa bercerita kepada anak dan istrinya. Dia tidak bisa bercerita kepada sahabat handai tolan kerabat dekatnya. Hanya dia yang bisa mengetahuinya. Kalau orang ini wafat dalam keadaan beriman kepada Allah, dia bawa bekal amal-amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawakan dua barang oleh malaikat. Yang pertama, kafanun min akfanil jannah, dibawakan kain kafan dari surganya Allah. Yang kedua, hanutum min hunutil miski, dibawakan minyak wangi dari surga oleh malaikat. Untuk apa kain kafan dan minyak wangi ini? Untuk membungkus ruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ruh ketika dicabut dari jasad masih dibungkus dengan kain kafan, kemudian diberikan minyak wangi yang dibawa dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang yang sengaja membuka aurat, orang yang senantiasa mengumbar auratnya, sementara ruh saja ketika dicabut dari jasad seseorang masih dibungkus dengan kain kafan oleh malaikat, diberikan minyak wangi oleh malaikat dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah buka, Allah izinkan mata orang yang ingin sakaratul maut itu melihat pemandangan surga? Tertulis di pintu gerbang yang maha indah dengan nama orang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan supaya ruh ketika dicabut dari jasad ringan, mudah, tidak susah ketika dicabut dari jasad orang yang ingin sakaratul maut itu. Dicabutlah secara perlahan oleh malaikat Israel, malaikat maut. Malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, yaitu seorang hamba yang sudah dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicabut ruh orang yang beriman ini secara perlahan oleh malaikat maut, sehingga Nabi mengatakan ada orang yang dicabut ruh dari jasadnya
seperti mencabut rambut dari tepung. Ringan betul, enak betul dicabut ruh dari jasad. Perlahan demi perlahan dicabut oleh malaikat maut. Lalu bagaimana dengan orang pendosa? Lalu bagaimana dengan orang yang belum sempat bertaubat kepada Allah? Ketika sakaratul mautnya, berbeda perlakuannya dengan sakaratul maut orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat, ya ayyatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang kotor, wahai jiwa yang keruh, ukhruj, keluar, keluar. Dibentak oleh malaikat maut, sementara ruh tidak mau keluar. Kenapa ruh tidak mau keluar dari jasad orang ini? Karena ruh melihat, karena dia melihat pemandangan-pemandangan yang mengerikan, pemandangan siksaan neraka dengan pintu gerbang yang mengerikan, tertulis dengan nama orang ini, sehingga ruh mencakar kepada jasad. Kisi demi kisi, sisi demi sisi, ruh tetap mencakar, tidak mau dia keluar dari jasad. Kemudian yauma tarol mujrimina fi sakaratil maut, ada orang yang dicabut ketika sakaratul maut, dihantam wajahnya oleh malaikat maut, dipukul dadanya, dipukul lambungnya. Ukhruj, keluarlah engkau, keluar engkau wahai jiwa yang keruh, wahai jiwa yang kotor. Dibentak oleh malaikat maut, akhirnya ditarik dengan satu kali tarikan, dengan satu kali sentapan oleh malaikat maut. Begitulah perlakuan orang yang mati dalam keadaan tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan perlakuan orang yang membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai dicabut ruh oleh malaikat Israel dari orang yang sakaratul maut ini, diserahkan ruh itu kepada malaikat rahmah. Lalu dibawalah oleh malaikat ruh yang sudah dibungkus dengan kain kafan, sudah diolesin minyak wangi dari surga yang dibawa oleh malaikat. Dibawalah naik ke langit, pintu langit pertama. Kemudian kata Rasulullah, fastabtahu lahumul bab, mereka meminta untuk dibukakan pintu langit pertama. Lalu dibukalah pintu langit pertama. Seluruh malaikat gemuruh bertanya, manir ruh hadzat tayyib, ini ruhnya siapa? Ruh ini sangat baik, ruh ini sangat wangi, ini ruhnya siapa? Semua malaikat bertanya, ini ruhnya siapa? Hazal Fulan bin Fulan, ini ruhnya si Fulan. Lalu dibukalah pintu langit pertama, masuklah ruh ke pintu langit pertama ini. Langit, pintu langit ada 7 lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lapis, kedua lapis, 500 tahun perjalanan. Kemudian dibawa menuju langit yang kedua oleh para malaikat, sama juga minta dibukakan pintu langit. Fastabtahu lahumul bab, pun bukakanlah pintu langit. Manirru, ini ruhnya siapa? Hadzat tayyib, ini ruh yang sangat baik, ini ruh yang sangat wangi. Ketika sampai kepada langit yang ketujuh, minta dibukakan pintu langit yang ketujuh. Lalu Allah berfirman, datanglah suara Allah berfirman, a'iduhu ilal ardi, sesungguhnya aku menciptakan dia dari tanah, balikkanlah dia lagi ke tanah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawalah oleh malaikat menuju ke bumi untuk berjumpa dengan jasad yang dibawa oleh orang-orang yang beriman, yang sudah dimandikan, yang sudah dikafankan, yang sudah disolatkan, yang kemudian diantarkan ke tempat pengistirahatan yang terakhir. Bertemulah ruh ini dengan jasad yang tadinya ruh dicabut oleh malaikat maut.
ketika seseorang sudah ditanam, sudah dikuburkan, datanglah dua makhluk Allah, malaikat Munkar dan Nakir. Dia bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? "Wa ma imamuka?" Siapa imammu? "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? "Wa ma kiblatuka?" Apa kiblatmu? "Wa ma ikhwatuka?" Siapa saudaramu? Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, orang yang membawa iman ini dia teguh pendiriannya menjawab, dia lantang betul menjawab. Kenapa orang yang beriman ini bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Andai kita diizinkan oleh Allah telinga mendengar pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, maka pecahlah gendang telinga ini saking nyaringnya suara malaikat Munkar dan Nakir. Lalu bagaimana keadaan orang yang beriman ini? Dia sanggup menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman, "Sodako abdi, hambaku ini benar, hambaku ini jujur, hambaku ini tidak pernah berbohong dengan keimanannya. Dia betul-betul beriman kepadaku," kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Waftahu lahu baban ilal jannah." Bukakanlah pintu kuburnya dengan pintu surganya. Dibuka pintu kubur dengan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nampak surganya, dia ingin masuk ke dalam surga itu, tapi sayangnya dia belum bisa masuk ke dalam surga itu karena belum dunia ini berakhir dengan kiamatul kubro, dengan kiamat yang besar. Inilah perlakuan antara wafatnya orang yang beriman kepada Allah, antara orang yang kubur, orang yang pendosa, orang yang wafat kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai seorang muslim yang mengaku keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mesti percaya bahwa kita semua akan kembali kepada Allah, bahwa kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita akan meninggalkan segala apa yang kita cintai. Kita akan meninggalkan istri kita, anak kita, pangkat jabatan kita. Semua yang kita miliki dalam kehidupan di dunia ini akan kita tinggalkan. Maka kita bawa bekal yang banyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal salat Jumat berjamaah, bekal pahala mengaji Al-Quran, bekal pahala sedekah 50.000, 100.000, 10.000, 20.000. Itulah yang akan kita bawa untuk menolong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buatlah kawan yang banyak di alam barzah, buatlah teman yang banyak di alam kubur. Kalau orang beriman wafat, lalu ada orang yang menemani. Siapa yang menemaninya? Ana a'maluka soleh fid dunya. Aku adalah amal solehmu waktu di dunia. Ditemani orang yang selamat ini, ditemani orang yang bawa bekal iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini oleh amal solehnya sampai hari kiamat. Lalu di mana ruh itu Allah letakkan? Kita mesti ikut pendapat ulama. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh? Di mana ruh itu diletakkan? Ada ruh yang disimpan oleh Allah di alam barzah, dia mendapat kenikmatan. Kemudian ada ruh yang disimpan oleh Allah antara langit dan bumi, tak tembus dia kepada Allah. Ini adalah ruh
orang yang punya hutang tapi hutangnya belum sempat dia bayar. Kemudian ada ruh yang disimpan oleh Allah dalam sebuah tanur. Tanur ini mulutnya kecil sempit, kemudian di bawahnya besar. Orang ini, ruh ini dipanggang dengan api oleh malaikat, disiksa oleh Allah. Dia berusaha untuk keluar dari tanur ini, tapi kemudian dipanggang, disiksa dengan api lagi oleh malaikat. Ini adalah ruh orang yang berzina, yang belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ruh yang disimpan oleh Allah di sungai darah. Kemudian tiap kali ruh ini menggelintir ke bawah, dihantam dengan batu yang sangat besar. Kemudian menggelintir lagi, dihantam dengan batu yang sangat besar. Ini adalah ruh orang yang sering makan riba, yang belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ruh lagi yang disimpan oleh Allah di paruh burung yang berwarna hijau, yang bergelantungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ruh lagi yang disimpan oleh Allah di dalam paruh burung, tapi burungnya tidak berwarna hijau. Itulah orang yang membawa iman, membawa amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat menjaga keimanan kita kepada Allah sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur